Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di SMK KP 1 Majalaya. Izinkan Ibu memperkenalkan diri. Ibu dengan Bu Pupu Puspitasari, guru fisika kelas 10. Nah, pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan pertama ya. Ibu akan membahas atau sedikit mengulas ini mengenai besaran dan satuan. Materi ini adalah materi yang sudah kalian terima waktu kalian di SMP, tepatnya di kelas 7. Nah, semoga ya kalian itu masih ingat materi ini. Ibu harapkan masih ingat. Tujuan pembelajarannya ini mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan serta satuannya. Yang kedua, menganalisis dimensi dari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran ini diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur, mempunyai nilai, dan dapat dinyatakan dengan angka, serta memiliki satuan. Contohnya seperti apa itu besaran? Contohnya misalkan panjang, waktu, massa, suhu, itu termasuk pada besaran. Kemudian satuan. Satuan adalah pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Contohnya adalah panjang, di mana panjang ini memiliki satuannya itu adalah meter. Meter ini disebut dengan satuan. Dalam fisika, besaran itu dibagi dua. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok ini adalah besaran yang yang telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Di mana besaran pokok ini ada 7 macam. Satu itu adalah panjang, di mana satuannya meter, dimensinya adalah L. Kedua, massa, itu satuannya kilogram, dimensinya adalah M. Waktu, satuannya sekon, dimensinya T. Suhu, itu adalah satuannya Kelvin, dimensinya adalah theta. Kuat arus, satuannya ampere, dimensinya I. Intensitas cahaya, satuannya kandela, dimensinya J. Jumlah zat, satuannya mol, dimensinya N. Nah, itu ya tadi yang disebut dengan besaran pokok, ada 7. Nah, sekarang kita masuk ke besaran turunan yang kedua. Besaran turunan ini diartikan sebagai besaran yang diturunkan dari besaran pokok, di mana besaran turunan ini dalam fisika sangat banyak ya. Cuman Ibu di sini hanya akan membahas contohnya itu cuman 7 saja. Nah, pertama di sini luas. Luas ini merupakan turunan dari besaran pokok panjang, di mana rumusnya panjang kali lebar. Panjang dan lebar ini termasuk pada besaran pokok panjang. Panjang memiliki satuannya meter, lebar juga sama memiliki satuannya meter, sehingga satuan untuk luas adalah meter persegi atau M pangkat 2. Kemudian volume. Volume juga sama. Volume ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Panjang, lebar, dan tinggi, atau ini rumusnya ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi ini termasuk pada besaran pokok panjang. Nah, panjang, lebar, dan tinggi ini memiliki satuannya meter, sehingga meter dikali meter dikali meter itu adalah meter pangkat 3, atau disebut juga dengan meter kubik. Yang ketiga ada massa jenis. Massa jenis atau dilambangkan dengan huruf Rho, ini ya dibacanya Rho, yaitu rumusnya massa dibagi volume. Nah, massa dibagi volume. Volume sudah kita ketahui bahwa volume itu diturunkan dari besaran panjang. Sehingga untuk massa jenis itu diturunkan dari besaran pokok massa dan besaran pokok panjang. Nah, dirumuskan di sini massa dibagi volume sehingga satuannya adalah untuk massa itu adalah kilogram, sedangkan untuk volume adalah meter pangkat 3, sehingga satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3.
Nah, yang keempat ada kecepatan. Kecepatan ini dirumuskan jarak dibagi waktu. Nah, jarak ini termasuk besaran panjang, waktu ini besaran waktu, sehingga kecepatan ini diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Jarak di sini memiliki satuannya meter, waktu ini adalah sekon, sehingga satuannya adalah meter per sekon. Nah, kemudian percepatan. Percepatan itu rumusnya kecepatan dibagi waktu. Telah kita ketahui ya bahwa kecepatan itu diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Nah, di sini percepatan juga sama, diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Nah, sehingga di sini dirumuskan tadi ya, sekali lagi, percepatan itu kecepatan dibagi waktu. Nah, satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Kemudian gaya. Gaya itu perkalian antara massa dikali percepatan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa percepatan itu turunan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Sehingga untuk gaya ini adalah, atau gaya diturunkan dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Di mana gaya memiliki satuannya adalah Newton. Untuk usaha itu gaya dikali perpindahan. Telah kita ketahui bahwa tadi gaya itu merupakan turunan dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Sama juga ya untuk usaha juga sama, diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari dimensinya. Oh, tadi dimensinya belum dibahas. Nih, untuk luas itu dimensinya L pangkat 2, L pangkat 3. Nah, L pangkat 2, L pangkat 3, ML pangkat min 3, ini semuanya dari mana? Ini disebut dengan apa? Nah, ini yang ada di kolom ini disebut dengan dimensi. Apa itu dimensi? Kita bahas ya. Nah, dimensi itu merupakan suatu besaran yang menunjukkan cara-cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, misal ya, kita analisis nih. Tentukan dimensi dari volume, percepatan, dan gaya. Nah, volume ini dirumuskan tadi adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau disingkatnya itu P kali L kali T, atau disimbolkan P kali L dikali T. Nah, panjang ini memiliki dimensinya itu tadi di besaran pokok adalah disimbolkan dengan huruf L. Maka di sini panjang, lebar, dan tinggi, ketiga-tiganya itu disimbolkan dimensinya adalah dengan huruf L besar. Sehingga L besar dikali L sama dengan L pangkat 3. Lalu ada percepatan. Percepatan ini dirumuskan dengan kecepatan dibagi waktu. Di mana di sini kecepatan tadi kan rumusnya itu apa ya di sini? Coba nih. Nah, kecepatan itu dirumuskan massa dibagi waktu. Nah, maka di sini memiliki satuannya itu adalah kecepatan itu M per S atau MS pangkat min 1 dibagi waktu itu memiliki satuannya adalah S atau sekon ya. Nah, maka di sini kalau kita sederhanakan lagi, S-nya itu pindah ke atas. Kalau S-nya pindah ke atas, menyeberangi garis, maka itu yang di bawah yang tadinya itu positif ya, S ini S pangkat 1 maksudnya ya. Kalau di bawahnya itu positif, maka kalau pindah ke atas menjadi negatif. Sehingga di sini dirumuskan menjadi MS pangkat min 2. Di mana M-nya itu adalah meter, S-nya sekon. Nah, meter ini untuk besaran pokok panjang, dan S ini adalah untuk besaran pokok waktu. Di mana untuk besaran pokok panjang memiliki simbol dimensinya adalah L, sedangkan waktu itu adalah T, sehingga ditulis LT pangkat min 2. Kemudian ada gaya. Gaya itu massa dikali percepatan.
Massa ini memiliki satuannya itu adalah kilogram. Kemudian percepatan memiliki satuannya itu adalah meter sekon pangkat min 2. Nah, dimensi dari massa ini disimbolkan dengan M. Sedangkan untuk percepatan tadi kita sudah dapat ya yang ini nih. Ini untuk percepatan yaitu L kali T pangkat min 2. Sehingga untuk daya itu dimensinya adalah M L T pangkat min 2. Nah, supaya kalian lebih memahami ya analisis dimensi untuk besaran-besaran turunan, silahkan kalian berlatih soal ya di sini, latihan soal. Nah, latihan soalnya di sini tentukan dimensi dari besaran tekanan, daya, momentum, dan energi. Silahkan ya kalian di sini untuk melatih kemampuan kalian. Mangga dicobian ini cari dimensinya apa, bagaimana rumusnya. Coba kalian ingat-ingat kembali ya, kalau waktu di SMP insya Allah ini udah dipelajari nih sebagian di sini. Kalau masih susah Bu, gimana nih? Ini saya nggak tahu nih rumus dari momentum itu apa. Nah, kalian kan sekarang udah canggih ya, udah bisa browsing. Silahkan ditanyakan saja ke Mbah Google ya. Mungkin dari Ibu dicukupkan sekian ya. Selamat berlatih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat bertemu lagi ya. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita masuk ke materi pengukuran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.